Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan secara manual, gitu ya, tanpa menggunakan mapel, untuk mengerjakan soal terkait dengan aljabar linear dan matriks. Untuk soal yang pertama itu adalah apabila membeli di Tokopedia 5 kg beras, 10 kg gula, dan 15 kg telur, itu total harganya adalah Rp400.000. Kemudian jika membeli 2 kg beras, 2 kg gula, dan 2 kg telur, itu total harganya adalah Rp80.000. Selanjutnya, jika membeli 2 kg beras, 2 kg gula, dan 4 kg telur, total harganya adalah Rp100.000. Nah, kemudian jika Ibu Budi itu memutuskan untuk membeli di Tokopedia tersebut berupa 2 kg beras, 3 kg gula, dan 1 kg telur, maka berapakah total uang yang harus dibayarkan Ibu Budi? Nah, di sini dari soal ini untuk mengerjakan solusinya adalah dengan menggunakan eliminasi Gaussian atau Gauss-Jordan eliminasi, gitu ya. Nah, kemudian saya langsung saja mencoba untuk menjelaskan jawaban yang sudah saya kerjakan secara manual. Nah, tadi kan di sini kita punya variabelnya itu ada 3, yaitu berupa variabel beras, gula, sama telur, gitu ya. Sehingga saya misalkan untuk variabel beras itu saya misalkan dengan variabel X. Kemudian untuk variabel gula itu saya misalkan dengan Y. Selanjutnya untuk variabel telur saya misalkan dengan Z. Nah, jadi saya punya variabel X, Y, dan juga Z. Nah, setelah saya membentuk variabel X, Y, Z tersebut, kemudian saya melanjutkan untuk membuat SPL-nya atau sistem persamaan linear yang bisa dibentuk dari soal nomor 1 ini. Nah, untuk SPL yang pertama, tadi kan jika membeli 5 kg beras, 10 kg gula, kemudian 15 kg telur, itu totalnya adalah Rp400.000. Sehingga SPL yang pertama itu bisa dibuat menjadi 5X ditambah 10Y ditambah 15Z sama dengan Rp400.000. Untuk selanjutnya, SPL yang kedua itu dibentuk dari ketika membeli 2 kg gula, 2 kg beras, kemudian 2 kg gula, dan 2 kg telur, itu totalnya adalah Rp80.000. Berarti 2X ditambah 2Y ditambah 2Z itu sama dengan Rp80.000, gitu ya. Nah, kemudian persamaan yang ketiga itu dibentuk dari 2 kg beras, 2 kg gula, dan 4 kg telur. Sehingga 2X ditambah 2Y ditambah 4Z itu akan sama dengan Rp100.000. Itu ya. Kemudian SPL-nya seperti ini ya. Ini SPL yang persamaan yang pertama, kemudian ini persamaan kedua, dan ini adalah persamaan yang ketiga. Selanjutnya yang ditanyakan itu adalah ketika Ibu Budi mau membeli 2 kg beras, gitu ya. Kemudian apalagi tadi ya, 2 kg beras, 3 kg gula, dan 1 kg telur. Berarti ini jadinya 2X ditambah 3Y ditambah 1Z, gitu ya. Berapakah yang akan dibayarkan, gitu ya. Ini yang ditanyakan adalah 2X ditambah 3Y ditambah 1Z, itu berapa harga yang akan dibayarkan. Nah, untuk menjawab ini adalah dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan atau Gaussian, gitu ya. Langkah yang pertama setelah dibentuk SPL, gitu ya, itu selanjutnya adalah dibuat augmented matrix atau matriks yang diperluas. Matriks yang diperluas dengan komponen-komponen ini, komponennya semuanya itu diperoleh dari SPL yang sudah kita buat. Untuk baris pertama itu adalah koefisien 5 diperoleh dari ini ya, persamaan pertama 5, kemudian 10 gitu ya. Kemudian 15 itu berarti dari yang ke ini ya, dari sini itu 15. Kemudian 400.000 gitu ya, dari sini. Begitu juga untuk yang di bawahnya gitu ya. Untuk baris yang kedua itu adalah dari
persamaan yang kedua, yaitu 2, 2, 2, kemudian 80.000. 2, 2, 2, dan 80.000. Begitu juga untuk yang persamaan ketiga, itu kita buat matriksnya, augmented matriksnya. Kita masukkan di sini ya, baris ketiga. Nah, setelah kita membentuk augmented matrix, setelah diperoleh augmented matrix, selanjutnya untuk menjawab solusinya itu kita menggunakan operasi baris elementer gitu ya, karena metode Gaussian eliminasi atau Gauss-Jordan elimination di sini adalah kita menggunakan operasi baris elementer gitu ya, yang sempat sudah kita bahas pada video sebelumnya gitu ya. Nah, selanjutnya saya tuliskan lagi gitu ya, augmented matrix-nya. Augmented matrix-nya itu adalah ini tadi ya. Nah, saya langsung saja di sini saya akan menggunakan operasi baris elementer gitu ya. Pada metode eliminasi gitu ya. Untuk komponen yang 5 di sini gitu ya, kita harus menjadikan dia nilainya adalah 1 gitu ya, atau utama 1. Untuk membentuk utama 1 kan kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer yang bisa dibentuk itu adalah 1/5 dikali dengan baris pertama gitu ya. R1 itu adalah artinya baris pertama. 1/5, kenapa saya ambil 1/5? Karena di sini adalah 5. Ketika 5 dikalikan dengan baris pertama gitu ya, 5 dikali baris pertama gitu ya, baris pertamanya itu adalah 5, kemudian 1 dibagi 5 gitu ya, 1/5 dikali 5 itu kan hasilnya adalah 1 gitu ya, hasilnya adalah 1. Sehingga di sini saya lakukan operasi baris elementernya adalah 1/5 dikali dengan baris pertama, itu hasilnya adalah 1. Kemudian untuk 10 ini itu semuanya juga pada baris pertama ini semua dilakukan operasi 1/5 dikali R1. 10 dikali dengan 1/5 berarti hasilnya adalah 2. 15 dikali 1/5 hasilnya 3. 400.000 dibagi 1/5 dikali 1/5 itu hasilnya adalah 80.000. Oke ya, nah berarti untuk baris pertama sudah dilakukan operasi seperti ini, 1/5 dikali dengan R1, ini hasilnya untuk baris pertama. Untuk baris kedua sama ketiga itu adalah tetap ya, 2, 2, 2, 80.000, 2, 2, 4, 100.000 ya. Nah, selanjutnya karena kita sudah membentuk di sini ya, 1, selanjutnya adalah di bawah 1, ini ya, angka 2 ini sama ini itu kita jadikan nilainya adalah 0. Nah, dengan operasi baris elementer, cara mengenolkan 2 ini berarti kita lakukan operasi baris yang kedua gitu ya. Baris yang kedua dikurangi dengan 2 kali R1 gitu ya. Jadi di sini patokannya adalah R1. R1 tadi di sini adalah angka 1 gitu ya. Dikali dengan 2 itu hasilnya adalah 2. Ya, kemudian 2 dikurangi dengan 2R1, berarti 2 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 0. Makanya untuk baris yang kedua, saya lakukan operasinya adalah seperti ini. Untuk baris yang ketiga, itu juga sama, gitu ya. Sama, yaitu baris yang ketiga, kita kurangi dengan 2 kali baris yang pertama, gitu ya. Jadi, ini kita mengacu di R1-nya, karena R1-nya sudah dapatkan 1, gitu ya. Sehingga di sini 2 dikurangi dengan 2 kali 1 kan hasilnya adalah 0. Kalau misalnya di sini 3, ya otomatis min 2-nya itu berubah menjadi min 3, seperti itu. Nah, setelah baris kedua ini ya, kita lakukan operasi R2 dikurangi dengan 2R1. Ini sudah saya coba gitu ya. Saya coba hitung untuk 2 ini, berarti ini ya, 2 dikurangi dengan 2 dikali baris pertama. Baris pertamanya adalah 1, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang di sini, kolom kedua, berarti 2 dikurangi dengan 2 ya, 2 dikali dengan R1. R1-nya berarti yang ada di atas ini. Di kolom yang kedua, itu adalah 2. Hasilnya min 2. Kemudian 2 yang di sini, ya, itu pun sama,
min 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan 3. 3 ini berarti dia di R1-nya. Hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Dan seterusnya, begitu juga untuk baris yang ketiga. Nih ya, baris ketiga sudah dilakukan operasi yang sama. Dan hasilnya adalah di sini sudah 0. Gitu ya. Yang ini 1, 2, 3 itu tetap sama. Kemudian hasil dari yang sudah kita hitung ini, gitu ya. Ini kita masukkan di baris yang kedua. Kemudian yang di sini itu adalah baris yang ketiga. Berarti 0, min 2, min 4, min 80. Kemudian 0, min 2, gitu ya. Min 2, di sini adalah min 60. Gitu ya. Ini hasilnya min 60 ya. Nah, setelah itu, setelah di bawah angka 1 sudah 0 semua, selanjutnya min 2 ini saya juga akan menjadikan nilainya adalah 1. Kalau mau menjadikan nilainya 1, berarti kan kita harus menggunakan operasi baris elementer yang pengalian ya, perkalian dengan baris yang kita akan jadikan 1. Sehingga di sini R2 itu dikalikan berapa? Angka berapa yang akan hasilnya jika dikalikan dengan min 2 itu adalah hasilnya 1. Sehingga di sini dikalikan dengan min setengah. Jadi pada baris yang kedua sekarang dilakukan operasi baris elementer min setengah dikali R2. Nah, min setengah kali R2 dikali dengan min 2 itu adalah hasilnya 1. Nah, ini 0. 0 juga kan ketika kita masukkan di sini kan R2-nya 0. 0 dikali bilangan kan 0. Seperti itu ya. 2 sama ini ya. 40.000 itu juga diperoleh dari sini. Min 80.000 dibagi dengan min 2 ini ya. Dibagi dengan min 2 kan hasilnya adalah 40.000. Nah, ini yang sudah berubah sesuai dengan operasi yang di atas. Untuk baris pertama dan baris ketiga itu adalah sama gitu ya. Nah, setelah itu ini sudah dapatkan 1, ini 1. Nah, di bawah angka 1 itu kita harus menjadikannya 0. Berarti min 2 saya jadikan 0. Caranya kalau mau menjadikan 0 berarti baris tersebut kan kita tambahkan dengan berapa kali baris yang angka 1-nya gitu ya, yang komponennya adalah 1. Nah, ini komponennya 1 itu adalah baris yang kedua, sehingga baris yang ketiga itu ditambahkan dengan 2 kali baris yang kedua. Acuannya adalah baris yang kedua, karena yang baris kedua yang angkanya 1 gitu ya. Nah, kemudian dilakukan operasi gitu ya, sehingga angka komponen min 2 ini dia akan berubah menjadi 0 ini ya, ini operasinya gitu ya. Dan semuanya begitu juga seterusnya gitu ya, dan diperoleh hasilnya adalah seperti ini. 1, 2, 3 itu 80.000 gitu ya, dan tadi hasil operasi yang sudah kita lakukan ya sebelumnya itu adalah yang di sini 0, 0, 0 gitu ya. Nah, jadi di bawah 1 itu sudah 0 semua. Begitu juga yang di sini ya, yang di kolom kedua ini itu juga di bawah 1 sudah 0. Nah, setelah itu di sini 2 itu juga saya akan menjadikannya 1 gitu ya. Nah, untuk menjadikan 1 caranya adalah kita baris tersebut kita kalikan dengan bilangan berapa gitu ya. Nah, karena di sini 2 berarti kita kalikan dengan setengah gitu ya. Setengah dari baris ketiga. Nah, sehingga diperoleh ini adalah 1 gitu ya. Ini 1 itu sama dengan 10. Nah, di sini ini artinya sudah membentuk angka 1 semua gitu ya. Nah, karena sudah membentuk angka 1 semua, saya di sini cukup dengan menggunakan eliminasi Gaussian saja gitu ya. Nah, di sini kan dia sebagai variabel X gitu ya. Ini Y, ini Z. Nah, ini kan berarti angka 1 gitu ya. 1 dikali Z itu kan artinya adalah Z. Berarti variabel Z kita ketemunya adalah 10.000. Nah, kemudian naik ke atas gitu ya. Nah, di sini kan ada Y ya, variabel Y-nya gitu ya. Y dikali 1, kemudian ditambah 2 dikali Z gitu ya. Sehingga saya tuliskan seperti ini. Y ditambah 2
Z sama dengan 40.000. Z-nya sudah ketemu, sehingga tinggal dimasukkan saja di sini. 2 kali 10.000 sama dengan 40.000. Jadi hasilnya kita peroleh Y plus 20.000 sama dengan 40.000. Jadi kita peroleh Y-nya sama dengan 40.000 dikurangi dengan 20.000, hasilnya adalah 20.000. Jadi variabel Z kita dapatkan 10.000, variabel Y-nya kita dapatkan 20.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke atas lagi gitu ya. Ke atas lagi di sini adalah X gitu ya. X ditambah dengan 2 Y ditambah 3 Z itu sama dengan 80.000. Jadi ini X ditambah 2 Y, Y-nya itu adalah nilainya tadi 20.000, kemudian 3 dikali Z, Z-nya tadi itu adalah nilainya 10.000, sama dengan 80.000. Nah, sehingga setelah kita lakukan operasi di sini kita peroleh nilai X-nya itu adalah 10.000 gitu ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh nih hasilnya. Untuk variabel X itu 10.000, variabel Y-nya 20.000, dan variabel Z-nya itu adalah 10.000. Nah, ini hasil dari masing-masing variabel. Tetapi tadi yang ditanyakan adalah ketika membeli 2 kg beras gitu ya, sama 3 kg gula dan 1 kg telur, itu berapa harga yang dikeluarkan ya, total uang yang dikeluarkan itu berarti tinggal kita kalikan saja, 2 dikali dengan variabel X-nya 10.000, kemudian 3 dikali variabel Y-nya adalah 20.000, kemudian variabel Z-nya itu adalah 10.000. Sehingga total akhirnya itu adalah 90.000. Oke ya. Sudah selesai, ini hasil akhirnya yang harus dibayarkan ketika membeli 2 kg beras, 3 kg gula, dan 1 kg telur. Oke ya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk soal yang nomor 1 gitu ya. Untuk soal yang selanjutnya bisa dilihat di video selanjutnya gitu ya. Dan mohon maaf dan mohon koreksiannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.